Selamat pagi Sobat PR, berjumpa lagi dengan aku Acip. Dan hari ini aku lagi ada di sebuah event nih. Event bazar yang menarik banget karena katanya event ini tuh diselenggarakan di setiap bulan. Tapi aku nggak sendirian karena aku lagi sama Mbak Fani. Hai Acip, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Fani apa kabar? Baik, ini pendengar PR ya? Iya betul. Oh, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, sukses dan menjalankan aktivitasnya. Nah, kita lagi ada di event apa nih Mbak Fani hari ini nih? Nah, jadi ini sebenarnya dibilang event rutin bulanannya Bank BJB. Jadi ini payday, ada banyak tenan-tenan juga nanti pendengar PR juga bisa lihat nantinya. Jadi ini rutin buat pegawai juga, buat umum juga. Jadi silakan datang ke gornya Bank BJB di Jalan Haripan, dan ini ada mulai dari pagi sampai nanti siang juga ada, Acip. Oke, nah hari ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Fani soal financial freedom di masa depan. Wah. Gimana sih caranya kita nih Gen Z milenial itu bijak dalam mengelola keuangan sejak dini? Nah, sebenarnya pas di momen payday ini ya, ini kan sebenarnya kita nerima salary nih buat orang-orang yang mungkin bekerja kantoran ya, mungkin di perbankan kah, ASN kah, atau mungkin bekerja di sektor apapun. Jadi memang kita pasti ada payday-nya ya. Iya, betul. Nah, pada saat kita mulai mempunyai penghasilan, di situ juga kita mulai mengatur nih Acip, karena memang kalau boleh dibilang seperti Gen Z, kemudian millennials yang kamu Gen Z Aku Gen Z. kelihatan banget ya kalau aku udah milenial sih. Jadi memang sebenarnya pada saat kita mulai berpenghasilan, disitulah kita mulai mengatur penghasilan kita, bagaimana kita bisa melakukan pembelian, kita konsumsi dengan bijaksana, dan di situ juga kita mulai melakukan dan belajar saving Acip. Betul. Iya. Karena kalau setahu aku nih sekarang tuh lagi banyak banget tren di sosial media tuh yang kayak in this economy lebih baik pakai tumbler daripada beli air mineral kayak gitu kan. Nah, jadi aku lihat tuh kayaknya Gen Z milenial udah lumayan banyak yang aware juga nih kayak soal untuk saving keuangan. Tapi sebenarnya ya kayaknya tuh masih banyak banget juga nih masyarakat Gen Z terutama kayaknya yang masih konsumtif, lihat barang lucu beli, lagi diskon nih payday, angka kembar di e-commerce beli gitu. Padahal sebenarnya kita tuh nggak butuh-butuh banget gitu. Iya. Nah sebenarnya itu tuh hal yang sekarang tuh lagi common juga kayak itu ya, kayak budaya konsumtif itu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau bicara budaya konsumtif atau konsumsi itu nggak hanya sekarang aja sih. Misalnya kalau kita bicara generasi Gen Z atau milenial atau generasi sebelumnya juga tidak seperti itu. Budaya konsumsi itu selalu ada. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi di sini pendengar bahwa kita kurang bijaksana untuk melakukan konsumsi itu. Betul. Nah, jadi konsumsi itu perlu karena kita di dalam kehidupan kita pasti butuh makan ya Cip, kita butuh perumahan atau untuk tempat kita tinggal gitu. Kita butuh pakaian gitu, dan kita butuh juga sesekali untuk healing ya. Nah, tapi terkadang yang harus kita jadi concern kita ya rekan-rekan semua. Jadi kita itu kebanyakan melakukan budaya konsumsi itu nggak bijaksana. Nah, jadi kebanyakan dari kita banyak healingnya mungkin. Healing boleh, mungkin yang perlu kita insight-kan di sini adalah cara pola konsumsi kita itu yang diatur dengan bijaksana. Nanti ada persentasenya sebenarnya. Jadi dari 100% dari penghasilan kita, 50%-nya itu adalah untuk kehidupan kita, untuk sandang kita, untuk pangan kita, untuk papan kita. Kemudian kalau kita bicara ada persentase 20%, nah ini untuk kebutuhan lain-lainnya. Boleh juga sih untuk healing kita, untuk treatment kita pribadi, self reward. Tapi kalau self reward terlalu berlebihan kan juga agak sulit ya. Nah, kemudian 30%-nya kalau misalnya kita menabung itu pun juga boleh gitu. Tetapi persentase ini untuk menuju ideal pasti butuh effort. Nah, kita pelan-pelan dulu nih Acip. Jadi buat teman-teman atau Gen Z yang baru bekerja, baru punya penghasilan, jadi mereka pelan-pelan aja untuk melakukan saving ini. Jadi mengatur dulu dengan bijaksana penghasilan kita saat ini seperti apa gitu. Nah, gitu Sobat PR. Terus kita tuh kadang juga lupa kalau kita tuh tidak selamanya ada di masa produktif. Betul. Kan ada ya saatnya kita tuh akan memasuki usia pensiun, ya kita tidak bisa berpenghasilan lagi gitu. Benar. Tapi sebenarnya ya kalau dari Mbak Fani sendiri nih buat kaum Gen Z milenial,
kita tuh perlu nggak sih untuk mempersiapkan dana pensiun atau ya dana untuk nanti di masa depan gitu? Wah, itu sebenarnya penting banget. Nah, jadi, mungkin, kita mendengar bahwa sebagian juga yang mungkin, nonton podcast ini ya, juga pasti pernah mendengar, pernah membaca, kita itu mempunyai yang namanya financial cycle life. Jadi financial cycle life Mhm, itu, seperti ini nih Mbak Cip, kita usia 0 sampai 20 tahun itu kita belum menghasilkan uang. betul. Ya, jadi mungkin kebanyakan dari kita, baru mendapatkan dukungan dari orang tua atau orang terdekat kita. Nah, di usia 20 sampai 25 itu ada yang sudah menghasilkan, ada juga yang belum, ya kan? Iya iya. Kayak Mbak Cip nih kayaknya masih muda nih, tapi udah kerja ya, jadi udah punya Alhamdulillah. penghasilan. Nah, jadi sebenarnya dari usia, 20 sampai 25 itu, kebanyakan dari kita sudah punya penghasilan, tetapi fokus kepada dulu itu kita punya keinginan, kalau aku kerja nih, aku pengen beli Mhm. A, B, C, D, Iya. dan pengen liburan ke sini dan segala rupa. Nah, itu hal yang wajar dan hal yang umum. Hal yang wajar dan hal yang umum. Nah, jadi sebenarnya pada saat kita, usia tersebut, kita puas-puasin deh nggak apa-apa. Nah, kemudian pada saat usia 25 sampai dengan usia 55, 30 tahun itu adalah masa stabil kita dalam, mempersiapkan, simpanan kita nantinya untuk pada saat kita pensiun atau kita retire. Karena kita 30 tahun punya masa untuk bekerja. Iya, mhm. 55 itu adalah usia yang umum untuk sebagian orang adalah pensiun atau tidak bekerja lagi. Kebayang kan Mbak Cip, kita harus kerja terus nggak Nggak mungkin. mungkin. Ada masanya juga kita aktif bekerja, ada masanya juga kita mungkin, sudah pengen istirahat. Jadi Iya. usia 55 itu harapannya, Gen Z dan millennials yang sana ataupun mungkin yang melihat atau menonton acara ini, jadi, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita mulai persiapin dari sekarang. Karena nantinya harapan kita adalah pada saat, sudah berhenti bekerja atau kita sudah tidak punya penghasilan lagi, apapun ya profesinya, Mhm. apa kerja kantoran, bekerja di industri kreatif juga. Nah, itu kita sudah mulai, aware atau kita sudah mulai, "Saya punya nih persiapan nanti di usia 55 atau kita sudah tidak aktif lagi, kita punya sebagian penghasilan yang, tadinya sudah kita sisihkan." Jadi kita, bisa pensiun dengan tenang, kita nggak ngerepotin anak cucu, dan kita bisa enjoy, Mbak Cip. Betul, betul banget. Nah, tapi kalau boleh dikasih spill-spill sedikit nih. Gimana sih cara mengatur manajemen keuangan di masa depan? Karena kan kayaknya terutama Gen Z yang baru-baru bekerja nih kayak aku. Nah, aku tuh belum kepikiran nih buat di masa depan tuh gimana nih cara untuk mengatur manajemen keuangannya gitu? Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengatur manajemen keuangan itu kita melakukan dengan pola yang sederhana Mhm, dulu nih. Jadi ada 2 pola yang bisa kita lakukan. Mungkin kita mengenal yang namanya, pemasukan dan pengeluaran. ya, Sederhana ya, mhm. Wajib ya, mungkin sederhana, tapi saya yakin ini mungkin yang lagi nonton juga, bener juga ya, tapi apakah saya melakukan ini belum tentu. Nah, Jadi 2 poin ini kita punya pemasukan, mungkin gaji kita ya, kah, atau misalnya income dari usaha kah, atau seperti apa, dan kita juga punya pengeluaran. Nah, cara sederhananya adalah yang pertama dilakukan, itu kita mulai mencatat Mbak Cip. oke Jadi oke kita oke catat oke. dulu pemasukan kita dan kita catat juga pengeluaran kita. Jadi di situ nanti kita akan bisa melihat bahwa, ada hal-hal yang sebenarnya ini tuh nggak penting pengeluarannya, tapi kita sering Iya, lakukan. Bener nggak sih betul Mbak betul Cip? betul betul. Contohnya nih, nggak apa-apa kalau bicara, ngopi, aku juga suka ngopi. Kamu suka pasti ya? Suka Suka kopi juga, nongkrong atau suka seperti apa, nongkrong. nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang menjadi fokus kita adalah kita tetap, mengukur penghasilan kita atau pemasukan kita itu sesuai dengan pengeluaran kita. Nah, Jangan sampai, kalau pepatah sederhananya ya, kalau zaman dulu kayaknya, Mbak Cip mungkin pernah dengar ya, besar pasak daripada tiang. Itu iya iya iya. sebenarnya sangat jadul sekali, tapi kalau bicara kita dengan kondisi seperti itu, ini banyak sekali Iya, bener 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 terjadi. bener bener bener. Pemasukan mungkin boleh dibilang, rata-rata kita contohkan saja misalnya 5 juta, bisa jadi pengeluaran kita itu adalah 6 juta, dan ini mungkin hal yang, sangat, kalau ini sering terjadi Mbak Cip, wah kita akan repot sekali Repot sih, banget sih repot nanti. banget Mbak Cip, repot banget bener. Nah, terus kira-kira nih ya, untuk bisa mengatur keuangan itu, gimana sih cara kita bisa milih atau bijak dalam milih programnya atau produk yang sesuai sama kebutuhan kita saat ini? Nah, ini bener nih.
Ini luar biasa pertanyaan Mbak Cip karena kebanyakan dari kita karena kan sebenarnya pengaruh perkembangan zaman ya. Iya, Kayak sosial media, kemudian kita bicaranya banyak sekali lah teknologi informasi yang bikin kita bias atau misalnya banyak informasi-informasi yang mungkin belum diverifikasi juga kebenarannya. Nah, kebanyakan dari kita melakukan investasi itu adalah ikut-ikutan. Nah, ini jangan. Iya, itu banyak banget sih. Investasi atau media apapun yang kita gunakan, instrumen apapun yang kita gunakan itu wajib kita lakukan literasi dengan baik, wajib kita pahami dan kalau bisa jangan ikut-ikutan Mbak Cip. Jangan FOMO ya. Jangan FOMO karena apa? Kalau FOMO, waduh ini untungnya gede nih. Nggak ada. Yang namanya investasi itu nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya. Kalau semua instan, nggak akan ada orang yang bekerja. Mungkin kita nggak akan ada di sini. Kita nggak akan ada di sini. Tapi satu yang menjadi pesan kita adalah investasi yang ideal itu dengan keuntungan yang wajar. Yang wajar dengan kondisi waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan yang namanya investasi jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Jadi banyak sekali instrumen atau media yang bisa kita gunakan untuk investasi kita. Jadi satu harus aware dan bijak, ya. Jangan ikut-ikutan, jangan FOMO, ya Mbak Cip ya. Dan harus sesuai dengan kondisi keuangan kita. Jadi kalau misalnya sekarang kita baru bisa investasinya 100.000 sebulan, ya udah nggak apa-apa. Kita cari instrumen yang sesuai. Kalau misalnya kita udah bisa 500.000 setiap bulan ya nggak apa-apa. Kita cari instrumen yang sesuai. Jadi message-nya kita adalah harus sesuai dengan kebutuhan kita, kemampuan kita, dan pengetahuan kita tentunya. Oke. Nah tadi kan Mbak Fani notice soal harus aware nih. Nah kira-kira ada tips gak sih gimana cara mastiin bahwa produk atau instrumen investasi yang kita pilih itu tuh tepat dan juga aman? Nah, jadi salah satunya adalah lembaga perbankan ini kan sebenarnya salah satu media atau wadah yang bisa digunakan. Jadi kalau misalnya perbankan itu pasti sudah berizin kepada otoritas jasa keuangan. Jadi mungkin sudah terverifikasi juga dan mungkin yang menonton saat ini juga bisa tahu nih, oh iya. Kami dari Bank BJB juga banyak sekali sebenarnya produk yang baik itu untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita kalau untuk transaksional kita ada tabungan biasa, ada tanda mata, kemudian kita juga ada tabungan untuk jangka menengah seperti tabungan rencana atau My Goals. Kemudian untuk jangka panjangnya kita ada persiapan pensiun kita, ada BJB Siap dan ini bisa sebagai persiapan kita untuk investasi jangka panjangnya. Oke. Nah terus buat Gen Z milenial nih, gimana sih cara menyesuaikan? Tadi kan Mbak Fani notice soal ada jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Nah itu gimana sih cara kita menyesuaikan untuk memilih ketiga jangka waktu tersebut? Kita sebenarnya selain kita menentukan, pertama itu tentukan dulu goals kita. Sebenarnya ini kayak Mbak Cip, oh Mbak Fani saya ada kebutuhan jangka pendek nih gitu. Tapi kemampuan saya untuk menyisihkan mungkin sebulan itu rata-rata 300.000. Nah tapi saya juga berkeinginan nih nantinya untuk saving jangka panjang. Caranya seperti apa? Nah dari yang 300.000 ini nanti tinggal kita sesuaikan aja Mbak Cip. Jadi 300.000 mungkin 100.000-nya untuk saving kita jangka panjang. Karena kalau untuk saving jangka panjang kan nggak mungkin diambil sewaktu-waktu ya. Dan kemudian nanti yang 100.000-nya mungkin untuk saving jangka pendek, siapa tahu kita ada kebutuhan nantinya atau ada goals kita dalam waktu dekat. Nah nanti kita juga 100.000-nya untuk misalnya untuk jangka menengahnya. Jadi banyak sekali sebenarnya dan wajib literasi, wajib tahu dan wajib paham apapun instrumen investasi yang kita gunakan. Dan perlu cermati dan kita ada lembaga yang terverifikasi juga yang sudah berizin juga dan itu perlu menjadi perhatian kita juga sebenarnya. Tapi aku juga lumayan penasaran sih sama tadi yang BJB Siap itu nih. Wah. Kita ngobrol-ngobrol soal itu kali ya sekarang ya. Harus sih kita kayaknya harus ngobrol sih BJB Siap apa ya. Jadi yang muda-muda baik itu yang Gen Z, millennials atau siapapun di sana BJB Siap ini nanti kita akan bahas detail ya Mbak Cip ya. Nanti caranya gimana dan supaya nantinya kita bisa pensiun dengan sejahtera. Oke, gitu Sobat PR. Jadi tadi kita lumayan banyak banget nih dapat insight soal mengelola keuangan sejak dini, apalagi nih Gen Z milenial yang masih splurge banget di banyak banget barang-barang yang konsumtif gitu ya. Kita bakal bahas nih selanjutnya soal BJB Siap atau dana pensiun gitu ya. Jadi
stay tune di segmen selanjutnya. Nah, Sobat PR, tadi kan kita udah bahas nih sama Mbak Fani soal literasi keuangan, gimana kita manajemen keuangan untuk masa depan, terus financial freedom di masa depan gitu. Terus sekarang nih kita bakal bahas soal BJB Siap. Saya tadi di notice terus nih soal BJB Siap, soal dana pensiun gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita penting banget buat menyiapkan dana sebelum kita pensiun gitu, Mbak Fani? Nah, ini Sobat PR ini menarik. Soalnya tadi Mbak Cip, kita sebenarnya udah ngobrol ya di segmen sebelumnya. Jadi harus bener ngeliat dari awal sampai akhir ya Iya, Mbak iya. Cip ya. Jadi sebenarnya tadi kita sempat menotis bahwa perlu salah satu instrumen yang tepat, apapun itu. Jadi salah satunya yang tadi, kita nggak mungkin selamanya aktif bekerja, kita nggak mungkin selamanya akan dengan kondisi yang baik, Betul. dan kita produktif. Ada kalanya nanti di usia tertentu Sobat PR kita sudah tidak aktif bekerja lagi, atau kita sudah dikenal dengan masuk masa pensiun atau usia retire kita. Nah, kebanyakan dari kita Sobat PR masih nggak ngeh nih Mbak Cip, pada saat kita punya penghasilan, oh nanti dulu kita masih Iya, muda, oh nanti betul. dulu kita persiapannya nanti, oh nanti dulu kita masih punya banyak kebutuhan, masih butuh banyak wishlist dan lain-lain seperti itu ya Iya, Mbak iya, Cip bener, ya. bener, Nah, bener. tapi sebenarnya itu bisa kita mulai prepare dari sekarang. Nah, BJB Siap atau dana pensiun lembaga keuangannya Bank BJB ini merupakan salah satu program yang Sobat PR bisa gunakan nantinya, karena persiapan pensiun itu bukan nanti gimana, aduh Tapi nanti gimana ya, atau harusnya itu gimana nanti ya gitu. Jadi betul. itu yang harus menjadi concern kita Sobat PR. Jangan sekarang, oke aku masih muda nih, aku masih 25 tahun, masih 30 tahun, masih 35 tahun, aku masih punya waktu untuk have fun seperti itu. Fun. Tapi tetap have fun, cuma kita sudah mulai prepare. Iya. Karena kondisi pensiun itu pasti akan dijalani oleh siapapun Siapapun. yang bekerja Mbak. Betul, betul, Kamu betul. sekarang 20-an ya sepertinya, 20-an, iya. tapi nanti suatu ketika Sobat PR kita nggak akan kerasa. Saya yakin Sobat PR yang mungkin lagi nonton podcast ini, kayak dulu masih SD deh. Kayak dulu aku masih kuliah deh, tapi ternyata sekarang tiba-tiba oh my god gitu ya. Sekarang usianya sudah 40 tahun, going 45 tahun tanpa terasa. Jadi waktu itu sangat berlalu dengan cepat. Tapi betul. kita harus bijaksana melewati waktu itu. Salah satunya adalah mempersiapkan hari tua kita. Siapa tahu nantinya kita pensiunnya nggak hanya jalan-jalan di Braga, tapi juga bisa jalan-jalan di Eropa. Di Eropa, Mbak Cip. betul. Bener. Karena sebenarnya aku juga masih ngerasa stuck di umur 17 tahun. Kayak baru kemarin kayaknya Nggak SMA bisa, nggak gitu bisa, ya. nggak bisa. Nah, terus sebenarnya Hmm. apa aja sih keuntungan kita untuk atau keunggulan dari si DPLK Bank BJB ini? Oh siap. Jadi sebenarnya DPLK atau kita brandingnya Mhm. dengan BJB Siap. BJB Siap itu ya? Karena siap nggak siap kita harus siap, Siap, Sobat ya. PR. Harus siap. Jadi sebenarnya keuntungannya salah satunya pertama kita sudah bisa mulai merencanakan dari sekarang, dan dengan nominal terjangkau pun mulai dari 100.000 pun Sobat PR sudah mulai bisa saving juga buat persiapan pensiun. Oh, Jadi gitu. sebenarnya kebanyakan dari kita berpikir ya Mbak Cip, mungkin Sobat PR juga berpikir kalau buat saving itu kita harus punya dana yang besar dulu nih. Iya, aku mikirnya gitu. Harus kaya dulu nih, jangan gitu. Jadi kita harus mulai berpikir bahwa kita saving itu tidak harus dengan nominal yang besar dulu. Jadi dengan BJB Siap mulai dari 100.000 saja kita bisa mulai menyisihkan penghasilan kita secara rutin berkala. Boleh bulanan boleh 2 kali juga boleh, misalnya per 3 bulan juga boleh, atau kapan kita ada penghasilan juga boleh, tapi kita menganjurkannya lebih rutin, lebih baik ya. Jadi salah satu keunggulannya adalah dengan nominal yang sangat terjangkau, kita sudah mulai saving dengan sekarang, dan nanti yang sudah disisihkan mulai dari 100.000 tersebut kita akan investasikan sehingga dananya akan tetap terus berkembang, dan nantinya kita bisa menentukan targetnya kita atau goalsnya kita nanti Mbak Acip atau Sobat PR ingin punya target pensiun berapa, dan kita mulai bisa create dari situ. Ah, gitu. Jadi dari 100.000 doang. Dari 100.000 doang bisa gitu ya? 100.000 aja kita bisa loh. Sebenarnya mungkin 3 kali nongkrong kali ngopi kali ya Mbak Iya. Acip. Kayak kalau di zaman sekarang kayak sekali nongkrong juga udah segitu Betul. sih ya, kayaknya ya. Sebenarnya ngopi itu nggak mahal Mbak Acip, Sobat PR. Aku yakin ngopi itu nggak mahal. Hanya saja mungkin yang bikin mahalnya adalah kopinya satu tapi ada temennya, Nah. ada dessertnya, kemudian aduh beli ini Beli dong, ini, beli ya, ini dong, beli ini betul. dong. Banyak ya, banyak. Nah, itu tanpa disadari pola-pola konsumsi itu yang sebenarnya kita boleh melakukan itu,
kita boleh melakukan konsumsi itu, tapi kita harus bijaksana. Kita itu harus dia. prepare, kita harus bijaksana bagaimana caranya kita melakukan konsumsi, kita healing juga, tapi kita tetap ada savingnya. Jadi 100.000 kayaknya sebulan juga nggak masalah deh Iya kayaknya. sih, itu Mbak. oke banget sih. Nah, Bener-bener. di luar tadi keunggulannya dari DPLK sendiri tuh bisa start dari 100.000 nih. Nah, Mm-mm. keunggulan DPLK Bank BJB ini tuh dibandingkan menabung biasa atau Mm-mm. misalkan instrumen investasi lainnya tuh apa sih Nah, keunggulannya gitu? keunggulannya. Jadi sebenarnya, wah, bentar ya, ini kita harus lihat dulu. Ini udah makin rame Iya ya, nih. Mbak Cip ya. Wah, udah banyak yang jajan-jajan. Jajan. Kita jadi ngiler ya. Ada tenan-tenannya juga Sobat Iya PR ini nih, harus jadi lihat lapar. ini eventnya Bank BJB jadi lapar. Dan kita di sini wangi ya, Iya, ada wangi wangi-wangi banget. something. Kita balik lagi ya. Ada ayam penyet di salfok. Jadi salfok ya sama batagor juga, ada kopi juga ada. Nah, jadi sebenarnya keunggulan kalau bicara dengan keunggulan produk investasi lainnya sebenarnya masing-masing instrumen itu punya keunggulannya masing-masing. Tetapi kalau kita bicara BJB Siap, salah satunya adalah karena ini investasinya long term, sehingga mungkin nanti kita bisa memberikan pengembangan atau return yang lebih optimalnya. Jadi seperti gitu ya, itu. Kak. Dan kemudian meskipun ini jangka panjang, kita nggak ada tunggakan, nggak ada denda juga. Jadi benar-benar fleksibel. Jadi di sini yang mau kita highlight juga Mbak Acip dan Sobat PR juga bahwa BJB Siap atau DPLK-nya Bank BJB itu mulai dari 100.000 bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita dan nggak ada tunggakan, nggak ada denda dan itu juga misalnya salah satu nilai plus karena ini jangka panjang. Mbak Fani nanti kalau misalnya tiba-tiba aku nggak punya penghasilan lagi bagaimana Nah, iya itu gitu. gimana tuh? Di stop juga untuk sementara waktu nggak apa-apa Mbak Cip. Oke, Kemudian dana yang ada juga tetap terus berkembang. Hanya saja mungkin kurang maksimal ya, Iya, tapi iya, nggak iya. apa-apa, nggak jadi isu. Nanti misalnya Sobat PR sudah punya penghasilan lagi, sudah punya income lagi, itu bisa disesuaikan. Jadi fleksibilitasnya menurut aku itu salah satu keunggulannya. Jadi meskipun jangka panjang, sekarang misalnya usia Sobat PR 25 nih, waduh menuju usia 55 itu kita 30 tahun ya Tahun, jangkanya. Ini bagaimana? Nah, hal seperti itu mungkin Mbak Cip yang mungkin Sobat PR bisa pelajarin gitu seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Fani juga notice nih soal fleksibilitas, kemudahan juga keamanan dari DPLK ini. Kayaknya Sobat PR juga pasti penasaran nih, kira-kira apa sih manfaat bergabung barengan sama DPLK Bank BJB? Nah, sebenarnya masih inline dengan yang kita bahas sebelumnya ya. Salah satunya tadi kita bicara fleksibilitas. Kemudian tadi kita fokus kepada return pengembangannya. Jadi misalnya dengan 100.000 kita bisa dapat pengembangan yang lebih optimal nantinya daripada misalnya kita 100.000 nabung biasa sendiri Mbak Cip. Iya, iya, iya. Karena kalau nabung biasa pagi disetor, sorenya juga kadang bisa diambil. Itu betul. Betul ya. Itu nggak usah jauh-jauh Sobat PR. Mungkin Mbak Acip, aku juga mungkin hal-hal yang umum yang kadang-kadang kita lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya kita hal-hal yang sederhana yang sering kita lakukan itu juga ternyata ini dampaknya jangka panjang juga ya. Jadi kenapa dengan BJB Siap supaya kita lebih disiplin, kemudian pengembangannya atau nilai investasinya bisa lebih kita optimalkan, kemudian secara fleksibilitasnya dan semuanya transparan juga, kemudian bisa diakses juga. Jadi untuk BJB Siap sendiri Sobat PR nanti bisa cek di websitenya kami di dplk.bankbjb.co.id, kemudian juga nanti atau mengunjungi website Bank BJB juga boleh, banyak sekali produk Bank BJB yang mungkin bisa Sobat PR gunakan apapun jenis investasinya dan sangat transparan. Penting bagi kita transparan untuk kondisi ekonomi saat ini. Indis ekonomi betul. Kita investasi nih tapi kita masih berkata-kata ini dana kita aman nggak ya, kemana nggak ya. Bisa dilihat sudah sejauh mana nilai iuran kita, nilai pengembangan kita yang nantinya mungkin bisa kita perkirakan atau kita proyeksikan, oh nanti ini sudah cukup untuk goals kita atau tidak, seperti itu sih Mbak. Oke, nah jadi buat Sobat PR yang masih Gen Z milenial tuh nggak apa-apa kalau kita mau nabung ya, karena tadi juga dari Mbak Fani bilang kalau misalkan mulai dari 100.000 aja itu sekali ngopi juga kayaknya cukup tuh. Wah ini kalau 100.000 sekali ngopi luar biasa ini income-nya ya. Karena sekali nongkrong sekali gitu. nongkrong sebenarnya Sobat PR, Mbak Acip juga, kita nggak perlu mengurangi kebiasaan kita. Karena kita tidak perlu menghilangkan. Betul. Ini sorry ya, tidak perlu menghilangkan. Yang perlu kita lakukan adalah
mungkin mengatur frekuensinya. Betul, iya, Jadi iya, iya. yang tadinya mungkin setiap hari, siapa tahu nanti kita lakukan bisa jadi seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Kita pelan-pelan untuk persiapan investasi kita. Dan nggak ada salahnya, nggak rugi juga. Dan mulai dari saat ini, Sobat PR yang mungkin masih muda-muda dan masih energik di sini, atau mungkin yang baru mendengar, oh saya Mbak Fani usianya udah 50 tahun nih, boleh join nggak? Boleh juga. Boleh juga ya? Boleh juga Mbak Aci, karena batas usia pensiun itu bebas. Usia 55 pensiun juga boleh, usia 60 pensiun juga boleh. Cuman keuntungannya adalah kalau kita mulai menyiapkan sejak dini, kita lebih tidak kaget dalam persiapannya. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kita punya goal sekian nih, kita mulai savingnya dari sekarang dan kita nggak terlalu berat untuk menentukannya atau menyisihkannya. Nah Mbak Fani, sebelum aku nanyain soal fitur, soal cara join, tapi dilihat-lihat ini udah makin ramai juga ya. Kita Dari jadi tadi. salfok ya Iya. Mbak Cip ya. Ini Sobat PR harus lihat nih, penonton juga banyak di sini. Karena dari tadi nih kita ngobrol, kita dipenuhi sama aroma batagor, Ayam ayam penyet. penyet, kopi smells good gitu kan. Macam-macam juga, ada yang jualan hijab juga Iya, dan dan lain-lain. ada skincare make up juga, terus ada kesehatan juga ya, ada medical check up juga ya. Wah, kayaknya kita harus deh. Cobain. Jadi kalaupun jajan kolesterol dan gula darahnya harus stabil kayaknya. Jadi kita harus Tadi ngecek. juga aku dengar di dalam juga ada donor darah ya. Iya, betul Sobat PR dan penonton yang ada di sini juga. Jadi sebenarnya ini adalah agenda rutin bulanan Bank BJB. Banyak sekali tenan-tenannya, ada food and beverage juga, ada fashion juga. Kalau yang rajin donor darah, Mbak Ci mungkin habis ini mau donor darah kayaknya. Ini supaya dapat sertifikat, jadi boleh sih. Jadi silakan nanti datang ke Bank BJB setiap tanggal 25 di Gornya oke. Sport Bank BJB dan di Jalan Haripan nomor 12 sampai dengan 14. Dan jangan khawatir, di sini banyak dan promo-promo juga sebagai nasabah Bank BJB tentunya. Wah, Banyak iya, nih promo-promonya, lumayan loh diskonnya. Banyak label-label merah tadi aku lihat juga tuh kayak promo berapa 35.000, 100.000. Lumayan ya, nanti Lumayan. ngeborong habis ini ya. Oke. Oke, nah sekarang nih Hmm. pastinya kayak Sobat PR penasaran banget nih Mbak Fani. Yap. Kira-kira tadi kita udah bahas nih soal keunggulannya DPLK, BJB Siap itu tadi ya. Terus siapa aja sih yang bisa join? Nah, kira-kira gimana sih caranya kalau kita mau mendaftar di BJB Siap? Nah, jadi kita udah ngomong panjang lebar ya. Kita udah bisa nih ngatur keuangan, kemudian kita udah mulai aware nih yang namanya investasi seperti apa, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, BJB Siap atau DPLK ini salah satu jenis investasi yang kita gunakan untuk jangka panjang atau persiapan pensiun. Caranya mudah. Tinggal datang ke Bank BJB terdekat. Kalau misalnya Sobat PR yang ada kantor layanan Bank BJB boleh datang, boleh ketemu rekan-rekan kita yang ada di sana, langsung ke bagian customer service, nanti bisa tanya juga, bisa melakukan pembukaan aplikasi. Atau kalau misalnya belum sempat nih ke kantor layanan Bank BJB, Sobat PR juga bisa langsung kunjungi website kita. Nah, di sana kita juga bisa melakukan register. Juga bisa, Ini bisa Mbak lewat Ci. online ya? Bisa online juga, nanti akan muncul nomor registrasi Sobat PR. Nanti di sana langsung saja diisi data-datanya, nanti akan dapat kode registrasi, tinggal dibawa ke Bank BJB terdekat. Nanti langsung secara setorannya mulai dari 100.000 saja boleh. Tadi ya itu 100.000 aja. saja boleh. Mungkin Sobat PR ingin auto debit juga bisa. Misalnya nih Mbak Fani, kayaknya kalau aku setor biasa kayaknya aku sering lupa deh. Iya. Caranya gimana supaya nggak lupa? Mbak Cip gampang, tinggal auto debit saja sehingga harus membuka rekening tanda mata Bank BJB. Nah, jadi nanti Sobat PR atau yang lagi nonton nih sekarang juga bisa. Saya yakin nih sebagian Sobat PR ini sudah punya rekening Bank BJB kayaknya Mbak Cip Ada ya. yang punya nih. Dan pasti sudah download digitalnya kita melalui diginya Bank BJB. Nanti coba dilihat di sana. Jadi di sana ada page-nya BJB Siap. Nah, nanti tinggal diklik. Di sana juga bisa menu setor, kemudian juga bisa penambahan rekening juga di sana. Jadi sangat fleksibel. Yang tadinya misalnya Mbak Cip hanya 100.000 setiap bulan, tiba-tiba honornya lagi ada nih amin, misalnya. gitu ya. Kemudian aku mau top up nih 500.000 lagi, boleh. Jadi Oke. jangan lupa download Digi by BJB karena banyak sekali promonya dan banyak penawaran menarik serta bisa digunakan untuk transaksi lainnya. Jadi Bank BJB itu palu gada. Jangan aplikasi banyak isinya ya. Bisa semuanya, bisa melayani kebutuhan transaksinya Sobat PR. Jadi Oke. DPLK juga ada di sana, BJB Siap
ada di sana dan semua fitur juga produk-produk Bank BJB juga ada di sana. Pertama sekarang juga bisa langsung kok cek-cek website kita, Iya, banyak iya, iya. informasi-informasinya. Dan kalau mau langsung datang ke kantor layanan Bank BJB juga boleh. Kita tunggu Sobat Oke. PR. Tapi kayaknya tadi ada yang kelupaan sih. Kira-kira range umur berapa aja sih sebenarnya yang bisa join BJB Bisa Siap ini? join. Nah, ini pertanyaannya ya. Iya nih. Mulai dari Sobat PR yang usia 18 tahun. Oh, dari 18 tahun juga Atau bisa? memang sudah secara sah dan legal Iya, ya, iya. sudah punya identity. Jadi mulai usia 18 tahun, punya penghasilan, boleh penghasilannya rutin atau berkala juga boleh. Jadi bisa menyesuaikan juga bagi Sobat PR nantinya. Karena Mbak Fani, aku belum pasti nih ada penghasilan rutin bulanan, boleh join nggak? Boleh juga, karena untuk investasi itu kita jangan tunggu-tunggu nanti. Iya, betul. Mulai dari sekarang, usia 18 tahun, syaratannya gampang, identitas diri saja, apakah itu KTP, kemudian NPWP, dan identitas lainnya. Nanti ada form yang diisi kalau ke kantor layanan, kalau ke website juga bisa langsung diisi di sana, dan langsung mulai lakukan setoran awal minimal 100.000 tadi, dan auto debitnya tentukan oleh Sobat PR sendiri. Kalau sekarang misalnya Sobat PR baru mulai 100.000 nih auto debitnya Mbak Cik, boleh. Nanti tiba-tiba 2 tahun lagi, Mbak Fani aku mau naikin auto debitnya jadi 200.000 boleh? Boleh banget dengan senang hati. Jadi sesuaikan dulu dengan kondisi keuangan kita saat ini. Jangan tunggu banyak uang dulu Nah, buat saving, harus mulai sejak dini, seperti itu. nah iya karena kayaknya tuh terutama buat Gen Z milenial tuh mikirnya, ah nabung juga keuangannya juga belum banyak nih gitu. Bener Iya kan banyaknya gitu, tapi ternyata kalau misalnya di BJB Siap ini dari 100.000 aja dan auto debitnya bisa 50.000 malah ya setelah selanjutnya kan. Bisa. Jadi besarannya kita yang menentukan sendiri karena kita yang tahu Nah, penghasilan kita yang kita tahu, sendiri, betul. kemampuan kita saat ini, dan itu juga menjadi hal yang menarik bagi kita. Ini kita jadi gagal fokus ya Iya, karena banyak yang banyak jajan. yang jajan. Banyak teman-teman aku juga yang ada di sini rekan-rekan sejawat dan mereka excited sekali. Meskipun mereka melakukan konsumsi, tapi kita yakin di sini mereka juga pasti sudah saving untuk hari tua mereka. Jadi konsumsi tetap tapi dilakukan dengan bijaksana Sobat PR, Betul. seperti itu. Jadi walaupun saving tapi kita tetap fun ya, tetap bisa Benar. menikmati keuangan kita gitu. Bisa tetap healing, Tetap healing, tetap self reward. self reward biar katanya waras gitu. Iya, ya. biar waras. Nah, jadi Sobat PR menarik sekali sih obrolan kita pagi hari ini yang lumayan udah agak terik kayaknya ya. Ya, jadi Dan daging banget dan Iya. panas gitu ya Mbak Cita. Nah, tentunya masa depan yang nyaman itu harus direncanakan dari sekarang, bener kan Mbak Fani ya? Betul. Nah, dan di sini di Bank BJB, di BJB Siap ini ternyata ada loh program di mana kita itu bisa mulai saving dari usia 18 tahun ternyata ya. Dan kosnya udah di luar masa pensiun juga bisa nggak sih Mbak Fani? Misalkan di umur 50 tahun gitu. Bener sih nggak masalah Nggak sih masalah sebenarnya ya? kalau misalnya kita masih aktif, Mhm. karena kebanyakan juga dari kita yang aduh usia 55 masih produktif nih. Nah iya. Masih pengen saving lagi juga boleh kok Boleh. karena tidak ada batas atas usia pensiunnya. Jadi nanti kalau misalnya sekarang Sobat PR usianya udah 55 tiba-tiba nantinya pengen ikut DPLK atau BJB Siap juga boleh kan, nanti tinggal ditentukan saja apakah pensiun usia 60 atau usia 65. Jadi sebenarnya tergantung dengan kita karena nggak ada salahnya nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Nah, betul Bener banget, ya betul Mbak banget. Cip. Dan kalau bisa itu tadi kita kalau udah pensiun nggak mau repotin siapapun Nah. dan kita bisa enjoy mau slow living di mana boleh. Karena katanya sekarang kerja yang keras biar nanti bisa slow living dan financial freedom dalam waktu dekat. Betul. Sesuai dengan tema kita ya, Iya, financial freedom di masa depan. depan. Kitalah yang menentukan masa depan kita Sobat PR. Nah gitu, jadi buat Sobat PR yang mau banget nih kira-kira penasaran atau kayaknya mau nanya-nanya dulu juga bisa banget ya. Kayaknya penonton banyak di sini yang pengen nanya deh. Mhm. Kayaknya kita mulai lihat-lihat Iya, ya iya nih, Mbak mulai Cip. banyak yang Kayak udah penasaran mulai nih. banyak yang jajan tadinya, setelah jajan kemudian ngelihat Jadi kita salfok ya? lagi bahas apa ya? Kayaknya ada yang nanya mungkin ya. Iya, mungkin habis ini kayak kita bakal ngobrol sama teman-teman di sini sama tenan-tenan juga nih Wah, soal bener-bener. DPLK ini nih. Kayaknya banyak juga yang penasaran gitu. Jadi stay tune di segmen selanjutnya. Nah, karena dari tadi udah lumayan banyak nih teman-teman di sini yang kayaknya penasaran juga dan pengen nanya tadi ya, kayak udah banyak yang kayak "Aduh, apa sih ini Sambil jajan ya. sambil jajan sambil ngeliatin sambil kepo gitu ya. Kayaknya aku mau jalan-jalan dulu sih ke sana Mbak Fani. Nanti kita coba tanya-tanya kali ya ke tenan sama ke teman-teman biar nanti Mbak Fani bisa langsung jawab nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke? Siap. Yuk kita rumah yuk.
Sebelumnya izin bertanya Mbak, aku sebagai pelaku usaha sebetulnya sangat tertarik dengan bahasan hari ini gitu kan. Pertanyaannya mungkin apakah dengan profesi aku saat ini cocok nggak sih untuk ikutan program DPLK? Wah, ini luar biasa pertanyaannya ini. Nah, ini Kangnya memang muda-muda tapi udah jadi pelaku usaha ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara BJB Siap, ini untuk profesi apapun sesuai. Karena yang tadi sempat kita bahas bahwa dari segi iuran, kemudian dari segi transaksinya bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Misalnya nih, Kangnya sebagai pelaku usaha, kalau misalnya punya penghasilan rutin bulanan juga boleh. Kalau misalnya dirasa agak sulit nih untuk melakukan setoran rutin bulanan, ya juga nanti bisa disesuaikan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, per 1 tahun. Yang penting di sini kita ingin menyampaikan bahwa perencanaan keuangan itu adalah hal yang harus dilakukan oleh semua orang, apapun profesinya dan berapapun penghasilan. Jadi, Akang jangan khawatir meskipun sebagai pelaku usaha, gak tau kadang-kadang rame mungkin, kadang-kadang gak terlalu rame, tapi tetap juga bisa melakukan persiapan pensiun dari sekarang. Dan iurannya juga bisa menyesuaikan. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mau nanya nih Mbak, tadi kan disampaikan terkait iuran ya. Misalkan saya ikutan pertama itu 100.000 setiap bulan. Nah terus nanti kesananya saya pengen naikin, itu kira-kira bisa nggak ya dan caranya gimana Mbak? Nah, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Wah, alhamdulillah nih. Terima kasih sekali, sepertinya pertanyaannya ini sudah sebagai nasabahnya DPLK ya atau penggunanya BJB Siap. Nah, pertanyaannya luar biasa. Banyak kan sudah ikut, kemudian sudah melakukan setoran yang sekarang auto debitnya 100.000 ya setiap bulan. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana caranya sih kalau misalnya tiba-tiba ingin menyesuaikan jumlah besaran iuran bulanannya atau seperti apa. Nah, DPLK Bank BJB atau BJB Siap ini sangat mudah sekali untuk kita melakukan penyesuaian transaksi. Kalau ingin merubah auto debit, tinggal datang ke layanan Bank BJB terdekat yang tadinya misalnya 100.000 nih jadi 200.000 rutin setiap bulan juga boleh. Atau misalnya Mbaknya tetap 100.000, hanya saja kalau misalnya ada penghasilan lebih ingin melakukan setoran juga, nah itu lebih baik. Nanti tinggal langsung setor melalui Digi by Bank BJB. Di sana ada page-nya BJB Siap dan di sana ada menu setor. Jadi langsung nantinya melakukan setoran berapapun besarannya juga bisa kita sesuaikan. Sekurang-kurangnya 50.000 ya untuk nanti top up setorannya. Jadi bagi yang sudah menggunakan jangan khawatir, bisa melakukan dan menyesuaikan besaran iuran dengan kondisi kita keuangan saat ini. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Nah, Sobat PR, aku sekarang mau tanya-tanya nih ke teman-teman tenan, kira-kira mereka tuh udah terdaftar belum sih sama BJB Siap? Yuk ikut yuk. Halo Mas, boleh dikenalin namanya siapa? Ya, saya Abdel. Oke, di sini jualan apa nih Mas? Oh, saya jualan makanan siap saji sih, kayak di sini saya ada jual rendang, terus ada jual teri juga, di sini ada rendang jengkol juga mungkin. Oke, nah Mas, aku mau nanya nih, Masnya sendiri udah join belum sih sama BJB Siap atau DPLK BJB? Oh, sudah sih, udah join saya di BJB Siap dan DPLK juga udah ada. Oh gitu, nah kalau menurut Mas harapannya ke depannya gimana tuh soal DPLK BJB ini? Kalau harapan saya sih ya, saya sih berharap dengan usaha yang saya bangun ini mungkin nanti ketika di hari tua nanti dengan usaha dan modal-modal yang sudah saya kumpulkan bisa mencukupi untuk kebutuhan di hari tua nanti. Jadi harapannya dengan saya menabung di DPLK saya sudah cukup mampulah untuk menghidupi kehidupan saya meskipun saya mungkin sudah mulai tidak usaha lagi gitu. Oke, gitu. Makasih banyak ya Mas ya. Yuk kita cari tenan-tenan selanjutnya. Nah sekarang aku lagi ada di tenan Batagor Kahuripan. Sambil ngantri kita sambil tanya-tanya kali ya sama mas-mas dari situ. Oke Mas, aku mau satu ya bakso gorengnya. Tapi sebelum aku beli, aku pengen ngobrol dulu, boleh gak sih Mas? Boleh dong dikenalin namanya siapa? Nama saya Dea Saputra. Nah boleh gak sih diceritain Batagor Kahuripan ini tuh apa sih Mas? Kalau untuk Batagor Kahuripan ini tuh jajanan khas Bandung, bisa buat oleh-oleh juga dari Bandung. Terus itu menunya ada apa aja? Kalau untuk menu yang matang, kita ready di Batagor kering yang pakai bumbu, Batagor kuah, ada bakso goreng juga. Kalau untuk hari ini. Nah dari Masnya sendiri udah ikutan belum sih sama DPLK-nya? Sudah? Nah udah, terus harapan Mas ke depannya buat ikutan program ini apa?
Harapan saya untuk kedepannya bisa menabung dari sekarang untuk masa tua dan bisa sejahtera. Oke, kalau gitu. Makasih banyak ya Mas. Jadi berapa tuh? Untuk totalnya di 20.000 aja. Oke. Kasih ya. Wah, kenyang banget Mbak. Ya ampun, kenyang, panas, dan tetap antusias mau belanja ya Cip ya. Iya, kalau makan ayam petri Mbak udah makan belum? Aku udah makan sih, tadinya mau beli hijab tapi nanti deh. Kayaknya udah tau mau dipilih yang mana. Tapi Mbak, aku jadi penasaran deh. Aku udah punya tabungan Bank BJB nih. Tapi aku pengen juga sih kayaknya nih bikin Wah, Bank Cipnya BJB minat Siap. nih, udah punya tanda mata tapi mau bikin BJB siap. Yuk kita ke tenan Bank BJB yuk. Ayo, nanti kita jelasin lebih lanjut. Oke. Nah, ini nih buat BJB. Kita Kita- tanya-tanya ayo. yuk. Ayo, oke, silakan. Halo. Wah. Nah, Mbak, aku kan udah punya tabungan Bank BJB, tapi aku penasaran banget nih mau join yang BJB siap itu. Wah, Mbak Gita ini Mbak Cipnya tadi udah sesi sharing sama kita. Ternyata udah jadi nasabahnya Bank BJB, udah punya tanda mata, tapi juga pengen bikin BJB siap. Iya. Aku tunjukin caranya ya. Oke. Nah, Mbak Cipnya sudah download Digibuy Bank BJB belum? Belum. Jadi caranya gampang. Nanti Mbak Cipnya tinggal download Digibuy Bank BJB-nya, kemudian masuk ke aplikasinya. Kemudian setelah nanti join di aplikasinya, tinggal dilihat nih di halaman depannya nanti akan ada page khusus BJB siap atau DPLK. Nanti tinggal diklik, kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini ada menu pendaftaran. Kalau misalnya Mbak Cip belum punya rekening BJB siap satupun, atau nantinya kalau Mbak Cip sudah punya rekening BJB siap atau DPLK, tinggal di penambahan kepesertaan. Oh gitu. Gampang banget ya ternyata. Gampang banget. Nanti tinggal diklik, kemudian diisi data-datanya, diisi dengan baik, disesuaikan. Setelah itu, jadi deh nomor DPLK-nya. Segampang itu ya ternyata Mbak. Segampang itu. Boleh deh nanti aku coba download kali ya sekarang nih. Harus download. Kemudian nanti setelah download nih sudah terdapat rekeningnya, nanti kalau mau cek saldo juga bisa. Di sini ada menu juga terkait dengan cek saldo. Yang transparansi itu sih ya tadi Betul ya. sekali. Jadi kelihatan ada iurannya dan ada pengembangannya ya Mbak ya. Udah banyak juga loh nasabah kita yang join loh. Bila ditanya ke Mbak Gita deh, udah banyak ya Mbak Gita? Oh iya, aku juga pengen soalnya nih jadi salah satu nasabahnya nih. Jadi tinggal dicek nantinya transparan, iuran beserta pengembangan. Oke. Kemudian tadi ada yang nanya juga kan Mbak Cip, misalnya aku udah setor rutin bulanan nih 100.000 di auto debit, kalau tiba-tiba aku ada uang pengen setor seperti apa? Tinggal di menu setor iuran. Nah, tinggal dimasukin nomor DPLK-nya atau BJB siapnya, tinggal diisi rekening sumbernya dari mana, nomor pesertanya, kemudian masukkan nominalnya dan kita klik selanjutnya dan kita bayar deh sudah. Oh gitu aja, gampang banget ya ternyata. Satu aplikasi tuh udah mencakup semuanya gitu ya. Semuanya di Digibuy Bank BJB ini nggak hanya ada BJB siap, semua transaksi keuangan juga bisa dibantu di sini. Oke. Mbak, bantuin aku dong, aku mau download. Harus ya. Oke. Oke, siap. Thank you Mbak Gita, Thank you ya, thank Mbak you. Gita. Acik, thank you ya. Thank you ya, Selamat Mbak. nabung ya biar masa depan sejahtera. Kasih ya Mbak. Wah, lumayan capeknya tadi kita udah keliling-keliling, udah ke tenan-tenan juga. Terus tadi kita juga udah banyak banget nih ngobrol dan dapat insight yang luar biasa banget dari Mbak Fani. Terus tadi juga udah banyak juga ya dari teman-teman di sini yang nanya gitu ya. Kita sudah berada di penghujung acara nih. Alhamdulillah ya, kita udah gak sabar pengen jajan. Iya, kita udah gak sabar, sebenarnya kita udah gak sabar pengen jajan pengen sih ya. jajan sebenarnya ya. Nah, jadi perbincangan hari ini tuh menarik sekali ya. Tentunya masa depan yang nyaman itu harus direncanakan dari sekarang nih Sobat PR. Dan disinilah di Bank BJB Siap, di BJB Siap ini penting banget kita untuk mempersiapkan dana pensiun sejak dini. Dengan DPLK Bank BJB, tentunya masyarakat itu bisa dapat kesempatan untuk menabung secara teratur, terencana, dan sehingga masa pensiunnya nanti bisa lebih happy. Lebih sejahtera dan tentunya. lebih sejahtera juga. Berarti kita bisa slow living in mana gitu ya. Impian banget, amin Impian, Sobat amin. PR. Nah baik Sobat PR, karena kita sudah sampai di penghujung perbincangan hari ini soal bijak mengelola keuangan sejak dini, barengan sama Mbak Fani tentunya, dengan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK BJB Siap, Bank BJB dan DPLK hadir sebagai solusi nyata membantu kita mempersiapkan dana pensiun secara mandiri. Memulai sejak dini adalah kuncinya. Jadi buat Sobat PR yang mau
gabung dan mau join bisa banget langsung datang ke Bank BJB terdekat atau bisa langsung ke websitenya Mbak Fani ya. Ya, kunjungi website kita juga dplk.bankbjb.co.id, website BJB juga, dan silakan datang ke kantor layanan Bank BJB dan juga kunjungi media sosial kami. Jangan ditunggu nanti-nanti karena kalau nanti-nanti impian kita akan sulit kita jangkau. Jadi mulai saat ini, mulai sejak dini agar lebih sejahtera, Mbak Ci. Betul banget. Jadi mungkin sekian untuk hari ini. Makasih loh Mbak Ci. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal makan juga nih. Makan juga harus nih, makan nih, wanginya udah luar biasa dari pagi. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Dadah.